Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang sharing-sharing tentang materi-materi yang sedang hot atau sedang viral, atau kita juga sharing materi tentang parenting, coaching, motivasi atau dunia pendidikan, dan juga ada dunia entertainment. Jadi kita selalu apa saja kita sharing ya di sini, karena kita berharap bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga kita selalu update di Spotify. Silahkan langsung cek aja Spotify. Kalau misalnya teman-teman atau misalnya viewers di sini tidak memiliki waktu untuk menonton YouTube gitu ya, menghabiskan waktu untuk di depan layar, tidak ada, saya sibuk. bisa langsung di-download atau misalnya bisa langsung didengarkan di Spotify. Itu langsung dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah culture disiplin di Jepang ya, karena kita menganggap bahwa culture disiplin di Jepang kok aneh. Maksudnya aneh di sini, kok bisa kayak gitu. Mari kita bicarakan dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Go? Jadi bagaimana ya Pak? Apa yang aneh dengan disiplin Jepang Pak? Ya nggak ada yang aneh. Kita merasa bahwa, kok bisa ya kayak gitu ya? Ya. Anak-anak nyuci apa? WC gitu dan terus ya kantin sekolah dan di kita tuh mungkin ada beberapa yang melakukan hal itu ya, tapi kebanyakan sih enggak gitu. Iya. Jadi apa yang kita harus ya, jadi gini. Kalau saya melihat kan banyak nih orang-orang kita gitu terkagum-kagum ya. Betul. Dengan disiplin orang-orang Jepang. Sebenarnya nggak ada yang perlu kita kagumi. Karena apa? Karena mereka sejak kecil sudah diajarkan hidup disiplin. Anak-anak Jepang itu udah nggak aneh lagi gitu. Misalnya mereka bersih-bersih rumah. Betul. Terus mereka juga diajarkan di sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Malahan mereka itu yang harus terjun langsung. Bukan lagi OB gitu yang mengerjakan pekerjaan yang ke arah ini ya, kebersihan lingkungan. Nah, tapi kan di kita ini beda gitu. Anak-anak kita ini serba dilayani gitu. Di rumah dilayani oleh, ya mohon maaf ya, para orang yang kerja di rumah, terus di sekolah juga sama. Mereka tidak perlu bertanggung jawab tentang kebersihan lingkungan sekolah karena semuanya sudah dikerjakan oleh para OB atau oleh para pekerja gitu ya, yang bertanggung jawab untuk kebersihan sekolah. Jadi anak-anak kita ini tidak pernah bersentuhan dengan kemandirian. Iya. Dan memang orang tuanya juga melarang ya Pak ya. Maksudnya tugasnya bersih-bersih itu udahlah orang tua atau mbak atau OB gitu ya. Iya. Jadi emang dilarang gitu dari dulu. Kesannya hina banget. Iya itu sih. Kalau misalnya anak-anak kita ini bersentuhan dengan kotoran gitu. Iya, malah kalau di sekolah bisa dijadikan sebuah punishment. Benar. Bersih WC itu kayak sesuatu punishment yang berat. Iya. Jadi sepertinya anak-anak yang ini ya melakukan kebersihan di lingkungan sekolah itu karena mereka berbuat kesalahan. Akhirnya pola pikirnya tuh jadi ngaco gitu. Mereka jadi nggak mau gitu bersentuhan dengan hal-hal yang namanya ini ya kebersihan. Karena apa? Karena kesannya kalau kita bersih-bersih itu adalah hal yang menjijikan gitu. Karena pola pikir yang seperti itu kita tanamkan ya kepada anak-anak kita sejak mereka kecil. Ya bagaimana gitu kita bisa menghidupkan pola disiplin ketika mereka dewasa. Nah di sini Gung yang jadi titik permasalahannya gitu. Kita heran gitu melihat bangsa Jepang kok bisa disiplin, ngantri aja bisa teratur, nggak ada yang seruduk sana seruduk sini. Kita heran kok bangsa Jepang bisa ya, kok kita enggak ya? Ya karena nggak pernah diajarkan sejak kecil. Kita pengen negara kita ini serba teratur ya. Keadaannya, tetapi kita tidak mau menciptakan keteraturan itu, Bung. Karena orang bisa teratur itu karena habit, karena pembiasaan. Dan itu harus dimulai sejak kecil. Iya, bukan simsalabim ketika dia masuk kelas 1 SD gitu. Nggak ada. Karena ketika di sekolah SD itu yang pertama keimanan, kebersihan. Iya. Hanya sekedar tulisan biasanya. Benar. Kita tidak bisa menciptakan gitu ya. Betul. Bagaimana
kondisi yang namanya disiplin itu dimulai. Padahal apapun yang kita inginkan ya di dalam kehidupan ini itu patut kita ikhtiarkan. Jangan kita menginginkan sesuatu yang baik, tetapi tidak ada proses mengarah ke sana. Akhirnya kan kita selalu terkagum-kagum saja sama bangsa luar, terutama bangsa Jepang ya. Malahan saya sempat tuh nonton di Nest Daily tuh. Nest Daily ya. Nah, gitu. Dia bikin suatu eksperimen ya. Tasnya dia pura-pura ketinggalan tuh. Padahal dia bikin eksperimen itu di pusat keramaian. Sosial eksperimen ya. Sosial eksperimen. Dia taruh barangnya ya sembarang aja. Iya. Nggak dipantau dari jauh gitu kan. Jadi ditinggalin aja barangnya dia itu. Berapa jam kemudian dia datangnya ternyata barangnya masih di tempat yang sama. Nggak ada yang ngambil. Padahal itu bentuknya tas tuh. Kalau di kita sih udah itu. Tunggu aja, nggak nyampe 5 menit. Baru aja mau naruh udah hilang. Iya. Berarti belum naruh udah hilang. Benar. Kenapa kalau menurut Agung ya? Iya. Nest Daily ini melakukan eksperimen ini kok bisa berhasil? Iya, karena sudah kondisi lingkungannya gitu. Jadi kayak culture dari awal sebuah negara itu ya, itu memang sudah dia diberikan diajarkan tentang kejujuran, benar, nilai-nilai gitu. Jadi mengakar dari situ ya warga negaranya juga jadi begitu gitu masalahnya. Coba kita bayangkan ya negara kita ini sejak anak-anak kita kecil gitu, mereka diajarkan apa sih? Wah biasa, itu hitung-hitungan. Iya. Ya Kalistung. Tetapi dengan kita menguasai Kalistung, apakah bisa mengubah karakter bangsa ini? Sebenarnya sih memang sangat tidak relevan ya Pak. Benar. Karena karakter dengan akademis itu sesuatu yang bisa dikatakan ini ya tidak bisa bersatu. Benar, kalau menurut saya Bung ya, pendidikan karakter itu perlu diutamakan di awal. Iya. Jangan Kalistung. Iya. Karena Kalistung itu paling mudah.